Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendidikan Anak Disabilitas Tunanetra, Ibu Tatik Sugihartatik, SPD MPD, teman-teman seangkatan yang saya kasihi dan saya cintai. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Patricia Marta Ratni, NIM 211F10380, kelas A6, Prodi PLB. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pendidikan bagi anak tunanetra. Di antaranya adalah A. Pendidikan khusus atau SLB. SLB adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang meliputi sekolah luar biasa SLB tunanetra, yaitu sekolah yang hanya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak tunanetra, dan sekolah dasar luar biasa, yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan bermacam jenis kelainan, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa, yakni dalam Adriana 2013. B. Pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu ialah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama-sama dengan anak normal dalam satuan pendidikan yang bersangkutan di sekolah reguler, SD, SMP, SMA, dan SMK, dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kepmendikbud nomor 002/U/1986. Dalam pendidikan terpadu ini harus disiapkan A. Seorang guru pembimbing khusus guru PLB, dan 2. Sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan alat pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Ruangan khusus ini dibuat dengan tujuan apabila anak yang berkebutuhan khusus tersebut mengalami kesulitan di dalam kelas, maka ia dibawa di ruang khusus untuk diberi pelayanan dan dibimbingan oleh guru pembimbing khusus. Bimbingan ini dapat berupa bantuan untuk lebih memahami dan menguasai materi pelajaran menggunakan alat bantu atau alat peraga. Pengayaan agar ketika anak belajar di kelas bersama anak lainnya, anak tunanetra sudah siap menerima materi pelajaran dan rehabilitasi sosial bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Adriana 2013. C. Guru kunjung. Di dalam sistem pendidikan luar biasa terhadap sebuah model pelayanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan model guru kunjung. Model guru kunjung ini dilakukan dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus usia sekolah. Oleh karena sesuatu hal anak tersebut tidak dapat belajar di sekolah khusus atau sekolah lainnya, seperti tempat tinggal yang sulit dijangkau akibat dari kemampuan mobilitas yang terbatas, jarak sekolah dan rumah yang terlalu jauh, kondisi anak tunanetra yang tidak memungkinkan untuk berjalan, menderita penyakit yang berkepanjangan, dan lain-lain. Layanan pendidikan dengan model guru kunjung ini bisa dilaksanakan di beberapa tempat seperti rumah anak tunanetra sendiri, sebuah tempat yang dapat menampung beberapa tunanetra, dan rumah sakit. Kurikulum yang digunakan pada model guru kunjung adalah kurikulum PLB, kemudian dikembangkan kepada program pendidikan individual yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Adriana 2013. D. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistematik berdasarkan keputusan Mendikbud nomor 0491/Undang-1992. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra dapat belajar secara terpadu dengan anak sebaya lainnya dalam sistem pendidikan yang sama.
Layanan pendidikan di dalam pendidikan inklusif memperhatikan beberapa hal, yaitu kebutuhan dan kemampuan siswa satu sekolah untuk semua, tempat pembelajaran yang sama bagi semua, pembelajaran didasarkan kepada hasil asesmen, tersedianya aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa merasa aman dan nyaman, dan lingkungan kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sementara untuk kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Adriana 2013. 3. Mempergunakan prinsip-prinsip metode khusus. Siswa tunanetra dalam Humairah 2013 hendaknya diberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar khusus bagi mereka. Guru umum biasanya lebih menekankan pembelajaran melalui saluran visual yang sudah tentu tidak sesuai dengan tunanetra. Lovenfeld dalam Humairah 2013 mengemukakan 3 prinsip metode khusus untuk membantu mengatasi keterbatasan akibat ketunanetraan. A. Membutuhkan pengalaman nyata. Guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari lingkungannya melalui eksplorasi perabaan tentang situasi dan benda-benda yang ada di sekitarnya selain melalui indera-indera yang lainnya. Bagi siswa yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision, aktivitas seperti itu merupakan tambahan dan eksplorasi visual yang dilakukan. Kalau benda-benda tidak tersedia, bisa dipergunakan model. B. Membutuhkan pengalaman menyatukan. Karena ketunanetraan menimbulkan keterbatasan kemampuan untuk melihat seluruh dari suatu benda atau kejadian, guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Mempergunakan pembelajaran gabungan di mana siswa belajar menghubungkan antara mata pelajaran akademis dengan pengalaman hidup nyata merupakan suatu cara yang bagus untuk memberikan pengalaman menyatukan. C. Membutuhkan belajar sambil bekerja. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa tunanetra untuk mempelajari suatu keterampilan dan dengan melakukan dan mempraktikkan keterampilan tersebut. Banyak bidang yang terdapat dalam kurikulum inti yang diperluas, misalnya orientasi dan mobilitas, dapat dipelajari dengan mudah oleh tunanetra apabila mempergunakan pendekatan belajar sambil bekerja ini. Semua siswa, apakah dia tunanetra atau bukan, akan mendapatkan keuntungan dari pembelajaran yang berdasar pada 3 prinsip metode khusus tersebut. Dan mempergunakan metode pembelajaran seperti itu dapat membantu siswa untuk belajar membuat suatu konsep dari suatu pola umum. Ada beberapa hal dalam Humairah 2013 yang dapat diberikan kepada siswa sehubungan dengan adanya kekurangan siswa dalam hal penglihatan tunanetra. Kebutuhan-kebutuhan ini sangat membantu siswa tunanetra dalam menjalankan pendidikannya antara lain. 1. Pendidikan tunanetra. Antara lain alat pendidikan tunanetra atau BLIN. Alat pendidikan bagi tunanetra terdiri dari A. Alat pendidikan khusus seperti mesin tik braille, 2. Printer braille. B. Alat bantu. 1. Alat bantu perabaan, buku-buku, air panas atau dingin, batu. 2. Alat bantu pendengaran, seperti kaset, CD, talking box. C. Alat peraga. Alat peraga taktual atau audio yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran, misalnya patung, hewan, patung tubuh manusia, peta timbul. 2. Low vision. Alat bantu pendidikan bagi low vision terdiri dari
A. Alat bantu optik. 1. Kacamata. 2. Kacamata perbesaran. 3. Hand magnifier atau kaca pembesar. B. Alat bantu. 1. Kertas bergaris besar. 2. Spidol hitam. 3. Lampu meja. 3. Penyangga buku. C. Alat peraga. Gambar yang diperbesar. 2. Benda asli yang diawetkan. 3. Patung atau benda model tiruan. F. Kebutuhan dan layanan pendidikan anak tunanetra. 1. Kebutuhan pendidikan. Kehilangan penglihatan menyebabkan anak tunanetra sulit dalam melakukan mobilitas, artinya sulit untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya yang diinginkan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu diberikan suatu keterampilan khusus agar dapat melakukan mobilitas dengan cepat, tepat, dan aman bagi anak yang tergolong buta sisa penglihatannya. Tidak lagi digunakan untuk membaca huruf awas sehingga bagi mereka digunakan huruf Braille dalam Rianti 2013. Adanya keterbatasan tersebut di atas menghambat anak tunanetra dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang awas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena memiliki hambatan, maka selain membutuhkan layanan pendidikan umum, sebagaimana halnya anak awas, anak tunanetra membutuhkan layanan khusus untuk merehabilitasi kelainannya dalam Rianti 2013. 2. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra pada dasarnya sama dengan layanan pendidikan bagi anak awas, hanya dalam teknik penyampaiannya disesuaikan dengan kemampuan dan ketidakmampuan atau karakteristik antara tunanetra. Rianti 2013. Ditinjau dari segi jenisnya, layanan pendidikan bagi anak tunanetra meliputi layanan umum dan layanan khusus. Latihan yang diberikan terhadap anak tunanetra umumnya meliputi hal-hal berikut. A. Keterampilan. B. Kesenian. C. Olahraga. Kesenian di sini misalnya ketika anak tunanetra itu memiliki bakat, kemampuan misalnya di bagian seni musik, seni nyanyi, kita sebagai guru atau orang tua bisa mengembangkan bakat mereka sehingga nantinya mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. 2. Layanan khusus atau layanan rehabilitasi. Layanan khusus atau rehabilitasi yang diberikan terhadap anak tunanetra antara lain sebagai berikut. A. Latihan membaca dan menulis Braille. B. Latihan penggunaan tongkat. C. Latihan orientasi dan mobilitas. D. Latihan visual atau fungsional penglihatan. B. Tempat sistem layanan. 1. Tempat khusus atau sistem segregasi. Tempat pendidikan melalui sistem segregasi bagi anak tunanetra adalah sebagai berikut ini. A. Sekolah khusus. Sekolah khusus yang konvensional adalah sekolah luar biasa untuk anak tunanetra. SLB bagian A. Sekolah ini memiliki kurikulum tersendiri yang dikhususkan bagi anak tunanetra. B. Sekolah dasar luar biasa. SLB yang dimaksudkan di sini berbeda dengan SDLB yang ada di kurikulum 1994. SDLB yang dimaksudkan kurikulum tersebut diperuntukkan bagi satu jenis kelainan, yaitu anak tunanetra saja. Sedangkan dalam konsep SDLB ini merupakan suatu sekolah pada tingkat dasar yang menampung berbagai jenis kelainan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa. Yang C. Kelas jauh atau kelas kunjung. Kelas jauh atau kelas kunjung adalah yang dibentuk untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak luar biasa, termaksud anak tunanetra yang bertempat tinggal jauh dari SLB, SDLB. 2. Sekolah biasa atau sistem integrasi, penyelenggaraan sistem pendidikan terpadu
memerlukan seorang ahli KPLB yang disebut guru pembimbingan khusus dan ruang bimbing khusus untuk memberikan layanan bagi anak tunanetra.